Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Reva Seprianti, biasa dipanggil Reva. Aku adalah mahasiswa Universitas Negeri Padang dengan prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dengan NIM 253700089. Baik teman-teman, pada hari ini saya akan membahas materi tentang sejarah geografi dari zaman kuno hingga ke zaman modern. Jadi untuk pembahasan selengkapnya, mari kita perhatikan bersama. Geografi zaman kuno berkembang dari kebutuhan manusia untuk mengenali lingkungannya, menentukan arah perjalanan, menentukan cara mengelola pertanian, dan juga menentukan batas wilayah. Pada Mesir kuno, masyarakat sudah mengenal peta sederhana untuk menentukan pertanian di sepanjang jalur Sungai Nil. Selain itu, mereka juga menggunakan perbintangan untuk menentukan musim untuk bercocok tanam atau berladang. Namun, pada perkembangan zaman kuno ini yang paling berdampak atau berpengaruh adalah pada zaman Yunani kuno. Dan pada zaman ini juga lahirlah tokoh-tokoh yang terkenal pada zaman kuno ini, seperti Homer dalam karya Iliad dan Odyssey, yang menggambarkan bentuk daratan dan lautan walaupun masih bercampur dengan mitos. Dari sekian banyaknya tokoh yang muncul, ada satu tokoh yang paling berpengaruh, yaitu Eratosthenes, sehingga ia dijuluki sebagai bapak geografi fisik. Ia berhasil menghitung keliling bumi dengan ketelitian yang sangat luar biasa pada masanya. Pada intinya, pada zaman kuno ini masyarakat masih berpikiran seperti awam yang belum terlalu mengerti atau bisa meneliti bentuk bumi ini secara detail. Ya, walaupun begitu mereka masih menggunakan peta sederhana sebagai bentuk penggambaran bumi atau menghitung keliling bumi, walaupun belum sepenuhnya sempurna, tetapi dengan pemikiran-pemikiran tersebut maka geografi mulailah berkembang. Sekarang kita masuk ke geografi abad pertengahan, itu sekitar abad 5 Masehi sampai 15 Masehi. Pada masa abad pertengahan ini terdapat dua perbedaan kejayaan antara bangsa Eropa dan juga dunia Islam. Setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi pada tahun 476 Masehi, masa Eropa akhirnya memasuki masa yang dikenal sebagai The Dark Age atau masa kegelapan. Pada zaman ini, pengetahuan termasuk geografi itu mengalami kemunduran akibat adanya pengaruh kuat gereja yang menekankan pada pandangan teologis. Sementara itu, pada periode yang sama, dunia Islam justru mengalami kemajuan atau masa keemasan, yaitu abad ke-8 sampai 14 Masehi, yang dimana ilmu pengetahuan berkembang pesat berkat dukungannya Khalifah Islam di Baghdad, Damaskus, Kairo, dan Cordoba. Pada cerita ini kita bisa ambil kesimpulan, yaitu bangsa Eropa itu mengalami kemunduran akibat adanya pengaruh besar dari gereja yang memiliki pandangan teologis, sementara dunia Islam justru mengalami masa kemajuan atau masa keemasan. Di sini saya menjelaskan tentang materi sejarah ini yang di bagian poin-poin pentingnya saja. Seperti kalau di zaman kuno itu poin pentingnya apa, terus di zaman abad pertengahan itu poin pentingnya apa. Karena kalau kita berbicara tentang sejarah itu panjang teman-teman, bisa sampai sehari pun untuk menceritakan itu tentu belum tentu selesai teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin mengetahui cerita secara lengkapnya tentang bagaimana sih geografi itu bisa muncul, bagaimana perkembangannya, itu teman-teman bisa membaca buku atau bisa melihat video-video tentang sejarah geografi agar teman-teman lebih bisa memahami tentang bagaimana sejarah ini dulu muncul atau lahir gitu. Sekarang kita masuk ke abad modern.
Geografi modern berkembang setelah berakhirnya abad pertengahan, yaitu tepatnya pada masa Renaissance pada abad ke-15. Perkembangan ini didorong oleh semangat penjelajahan samudra, kemudian juga revolusi ilmu pengetahuan dan juga revolusi industri. Sejak saat itu, geografi tidak lagi dipandang sebagai ilmu yang bercampur dengan filsafat atau mitologi, melainkan menjadi disiplin ilmu yang sistematis, empiris, dan juga berbasis teknologi. Salah satu tokoh yang berpengaruh pada zaman modern ini yaitu Alexander von Humboldt, yang dimana ia disebut sebagai bapak geografi modern fisik karena ia berhasil menjelaskan hubungan antara iklim, tumbuhan, bentang alam, dan juga tumbuhan dalam karyanya yaitu karya Kosmos. Kemudian pada abad 20 sampai sekarang geografi terus mengalami perkembangan dan juga didukung oleh sistem teknologi yang semakin canggih sehingga sekarang kita bisa menikmati berbagai macam kemudahan yang kita dapatkan. Itu bisa melalui seperti maps, bisa satelit dan lain sebagainya yang seperti kita rasakan saat ini. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Untuk info lengkapnya nanti teman-teman bisa baca buku kembali atau bisa bertanya dan juga bisa mencari melalui media sosial. Baik, kalau begitu saya Reva Seprianti, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.